Terima kasih Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun dalam masih daring ya, karena teman-teman mungkin masih di rumah habis libur Lebaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi dan untuk topiknya adalah akan membahas mengenai kenaikan harga BBM terutama yang non subsidi dari pemerintah. Nanti dibagi menjadi dua tim yang berbeda, yaitu ada tim pro dan tim kontra. Yang pertama yang menjadi tim pro itu adalah tim 1 dan tim 3, itu akan menjadi tim pro 1 dan juga tim pro 2. Kemudian yang menjadi tim kontra adalah tim 2 dan juga tim 4 yang akan menjadi tim pro 1 dan tim tim kontra 1 dan kontra 2. Nah, untuk yang pertama, kesempatan pertama nanti akan saya berikan kepada tim 1, kemudian dilanjut tim 2, nanti dilanjut tim 3, dan yang terakhir nanti dilanjut oleh tim 4. Kemudian untuk masing-masing tim mendapatkan alokasi waktu selama 10 menit. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, dunia internasional saat ini masih bergejolak ya. Di antara dunia internasional tersebut tentu Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga mendapatkan pengaruhnya. Dua negara yang berdampingan, Rusia dan Ukraina, sedang terjadi perselisihan yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak yang mana sudah kita rasakan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana sih pendapat dari berbagai tim mengenai perspektif tersebut, baik dari tim pro dan tim kontra. Yang pertama, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapat timnya. Untuk tim yang pertama, tim 1, tim pro. Untuk tim 1, apakah sudah ada yang siap untuk mengajukan presentasinya, tim pro 1? Tim pro 1 di sini ada Aisyah Humayroh dan Mbak Aisyah, Mbak Dida, Mbak Firko, Mbak Rinda, dan sebagainya, dan teman-teman. Apakah sudah siap untuk menyampaikan argumennya mengenai keputusan pemerintah yang mana menetapkan bahwa harga bahan bakar minyak itu mengalami kenaikan? Silahkan untuk disampaikan argumennya. Sudah siap? Sudah, Mas Ari. Oke, baik. Untuk tim yang pertama, 10 menit waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pro 1 izin mempresentasikan terkait kenaikan BBM ya. Akibat kemarin tentang ada mungkin salah satunya yaitu invasi Rusia terhadap Ukraina. Nah, di sini tim Pro 1 akan mencoba ini share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Nah, di sini poin-poin ada 4 poin penting yang dalam membahas tentang harga minyak dunia. Nah, yang pertama itu tentang APBN, yaitu tentang pemanfaatan subsidi yang tepat sasaran. Yang kedua tentang penggunaan minyak mengakibatkan menurunnya penggunaan minyak, terus adanya keterbatasan produk. Yang ketiga yaitu ada dampak, yaitu dampak dari kenaikan harga minyak itu apa? Nanti bisa dijelaskan tentang dampak terhadap ekonomi, terhadap kebijakan maupun lingkungan. Nah, selanjutnya untuk harga minyak khususnya BBM di Indonesia, yaitu pertama harganya masih terendah kedua ASEAN dan juga penggunanya untuk golongan menengah ke atas.
Nah, mungkin untuk pertama bisa dimulai dari Mas Haris ya. Monggo Mas Haris untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, saya di sini akan memaparkan terkait penggunaannya ya. Penggunaan menurunnya penggunaan minyak dan adanya keterbatasan produk minyak ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sangat memukul mengingat ketersediaan minyak pemikiran, akan tetapi di sini pemerintah tuh tidak diam saja. Nah, pemerintah melakukan langkah-langkah operasi minyak goreng kemudian menentukan harga eceran tertinggi dan menjadi tersangka kasus dugaan seperti Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Stanley MA, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas Toga Sitanggeng, dan Komisaris PT Walmar Hati Indonesia Elian. Nah, di samping kita juga tidak serta menaikkan minyak ini disebabkan kelangkaan minyak juga, yaitu dilihat dalam website Trading Economic menunjukkan bahwa ketersediaan minyak di Indonesia saat ini 416 ton, padahal sebelumnya jauh lebih tinggi yaitu 654 ton. Nah, dengan adanya kelangkaan tersebut, maka dari pemerintah juga menaikkan harga minyak. Nah, saya kira ini langkah-langkah sudah tepat dilakukan, jadi hal tersebut menjadi antisipasi pemerintah ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Ya, siapa yang melanjutkan? Ya Bu, saya izin melanjutkan ya Bu. Ya, di sini saya juga akan mengenai APBN, pemanfaatan subsidi yang sasaran. Kenaikan harga BBM sudah seharusnya dilakukan, mengingat subsidi BBM akan semakin membebani APBN ketika dunia naik apabila harga BBM dalam negeri tetap. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai bahwa pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi pada barang salah satu BBM ini menimbulkan polemik dikarenakan subsidi yang seharusnya menyasar masyarakat terutama kalangan miskin dan rentan dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Akibatnya banyak subsidi masyarakat menengah ke atas sehingga tidak adil dan tidak efektif bagi APBN. Menurut saya, pemerintah sudah seharusnya mensubsidi barang APBN karena terdapat kemungkinan besar orang Suaranya Mbak mengkonsumsi barang tersebut. Mbak, suaranya oke, nggak apa-apa. Ya, oke Bu, saya ulangi kembali ya Bu. Jadi menurut Indef menilai bahwa terdapat kecenderungan pemerintah Indonesia memberikan subsidi terhadap barang salah BBM ini polemik dikarenakan masyarakat terutama kalangan miskin dan rentan tetapi dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Akibatnya banyak subsidi yang diterima masyarakat menengah atas sehingga tidak adil dan tidak efektif bagi APBN. Menurut saya sendiri pemerintah juga sudah seharusnya subsidi barang BBM karena terdapat kemungkinan besar orang kaya ikut mengkonsumsi barang tersebut. Selain meningkatkan beban kompensasi pemerintah semakin besar, ini juga dapat dikatakan tidak adil. Lebih baik anggaran subsidi terhadap BBM ini dikurangi, dapat dialihkan untuk memberikan subsidi ke masyarakat seperti berbentuk perlindungan sosial. Peningkatan subsidi kepada masyarakat itu memiliki syarat mutlak, yaitu perlu adanya pemutakhiran atau update data secara rutin, penyalurannya lebih tepat sasaran. Apabila pemerintah tidak menaikkan harga minyak di dalam negeri, pemerintah sudah memiliki kewajiban membayar kompensasi subsidi BBM yang lebih tinggi, yang akhirnya akan mengakibatkan APBN semakin defisit akibat terus naiknya harga minyak secara global.
pasca invasi ke Rusia ke Ukraina, harga minyak global ini menembus sebesar 100 US dollar. Padahal konsumsi APBN 2022 harga minyak hanya sebesar 63 US dollar. Menteri Keuangan pun pada 25 Maret 2022 juga menyatakan bahwa pemerintah wajib membayar kompensasi selisih BBM pada tahun sebelumnya 1,1 triliun. Padahal APBN tahun ini memiliki prioritas belanja seperti penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta perlindungan sosial. Oleh karena itu, ketika harga minyak dunia naik, pemerintah menetapkan harga BBM yang ikut naik juga karena apabila tidak dilakukan hal seperti itu, beban yang lebih besar dan kerugian juga terhadap BUMN terkait, yaitu Pertamina. Ketika subsidi BBM diturunkan, anggaran subsidi dapat dialokasikan untuk subsidi lainnya yang memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian dengan penerima subsidi yang lebih tepat sasaran. Sekian dari saya, poin argumen lainnya akan dilanjutkan oleh anggota Pro 1. Terima kasih. Kemudian, naiknya harga minyak ini juga menyebabkan harga Pertamax di Indonesia naik. Menurut kelompok kami, kenaikan harga Pertamax ini masih wajar, karena walaupun harganya naik, namun harga Pertamax di Indonesia masih menjadi terendah kedua di ASEAN. Di negara ASEAN lain seperti Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, itu harga Pertamax mencapai 20 ribuan lebih per liter. Bahkan di Singapura harganya mencapai 30 ribuan per liter. Kemudian penggunaan Pertamax ini penggunanya hanya sekitar 13% dari penggunaan BBM nasional, dan sebagian besar mereka adalah golongan dengan pendapatan menengah ke atas. Jadi, dengan naiknya harga Pertamax ini, hanya akan mempengaruhi sekitar sebagian kecil dari pengguna Pertamax untuk pindah ke Pertalite. Dan dengan kenaikan ini, juga dapat menyesuaikan agar masyarakat yang pendapatannya rendah seluruhnya menggunakan Pertalite, dan yang menggunakan Pertamax hanya masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Sehingga dengan demikian saat Pertamina ingin menaikkan harganya lagi, tidak terlalu menimbulkan kegaduhan seperti saat ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Arief. Saya akan melanjutkan terkait tentang dampak terhadap ekonomi, kebijakan, dan juga lingkungan. Nah, untuk dampak positif terhadap ekonomi dan kebijakan fiskal di Indonesia, kita bisa lihat dari aspek pengaruh terhadap ekonomi dalam cakupan yang lebih luas. Untuk kenaikan harga BBM juga akan menurunkan defisit anggaran, karena menurunnya pengeluaran negara yang selama ini dikeluarkan untuk kebutuhan subsidi BBM untuk masyarakat. Biasanya, seperti yang terjadi dari waktu ke waktu, setiap kenaikan harga BBM, anggaran subsidi yang tadinya diperuntukkan bagi BBM bisa dialihkan untuk membiayai sektor lainnya yang lebih produktif seperti pertanian, infrastruktur, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, latar belakang pemerintah menaikkan harga BBM ialah pengeluaran negara yang subsidi BBM itu sendiri sudah terlalu besar sehingga diperlukan adanya pemangkasan. Dana yang disubsidikan untuk bahan bakar minyak selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Selama ini kenikmatan dari subsidi BBM hanya diperoleh untuk kalangan menengah ke atas yang membeli banyak bahan bakar minyak ini. Pengurangan subsidi ini bertujuan agar subsidi ini dapat dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Misalnya yang baru-baru ini, yaitu akibat harga minyak goreng naik, pemerintah memberikan bantuan uang langsung kepada masyarakat sekitar 900.000 atau sekitar sejutaan. Hal ini menjadi sebuah kebijakan yang dinilai lebih tepat sasaran. Mohon maaf, saya potong untuk waktunya sudah habis. Jika memang masih ada yang ingin disampaikan, saya kasih waktu 30 detik untuk menyampaikan. Silahkan. Oke, baik, Mas Arief Widodo. Nah, selanjutnya yaitu terkait dampak positif terhadap lingkungannya. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Dengan kenaikan harga BBM membuat masyarakat berhemat dan memilih naik transportasi umum. Yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan adanya kenaikan harga BBM,
mendorong masyarakat lebih berpikir kreatif dan inovasi untuk menghindari penggunaan BBM yang berlebihan. Seperti itu, terima kasih dari tim Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tim Pro 1 yang sudah memberikan penjelasan yang cukup panjang ya, lebih dari 10 menit mengenai alasan harus diterimanya kenapa kenaikan harga BBM ini sudah sepantasnya, sudah selayaknya seperti itu ya. Jadi kita bisa ambil beberapa poin di mana ada 3 poin utama. Kenapa sih tim Pro 1 ini mendukung dengan adanya kenaikan harga BBM ya, seperti itu ya. Yang pertama itu memang ketersediaan minyak dunia saat ini sedang langka. Kemudian dengan adanya subsidi, maka nanti subsidinya itu bakalan membengkak, dan juga itu dengan adanya kenaikan harga BBM, subsidinya ditekan dan juga itu bisa menurunkan defisit anggaran, kurang lebih seperti itu. Argumen dari tim yang pertama. Kemudian dengan argumen yang sudah disampaikan dari tim 1, saya ingin mendengar bagaimana sih tanggapan dari tim kontra yang pertama, tim 2, mengenai argumen yang sudah disampaikan oleh tim 1. Silahkan nanti disampaikan bagaimana pandangan Anda mengenai argumen tersebut, dan juga bagaimana pandangan Anda secara keseluruhan ya mengenai kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini. Kepada tim kontra 1, tim kelompok 2, apakah sudah siap untuk menyampaikan? Insya Allah sih. Oke, jika sudah siap, mungkin sebelum kita mulai waktunya, apakah ingin menampilkan PPT terlebih dahulu agar waktunya tidak terbuang sia-sia? Silahkan bagi teman-teman yang ingin menampilkan PPT-nya ya, agar nanti waktu dihitung kalian tidak kehilangan waktu untuk menyampaikan argumennya. Mohon maaf, hari ini izin bertanya, ini kontra 1 apa kontra 2 ya? Untuk yang pertama ini tim 2, yaitu kontra 1. Oke, mohon maaf kurang fokus. Iya, betul. Iya, ini dari kelompok kami, izin share screen ya Bu Dwi dan juga teman-teman. Baik, karena PPT-nya sudah muncul, langsung saja 10 menit waktu dan layar saya persilahkan untuk tim kontra yang pertama, untuk tim 2. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Ari atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok kontra 1 ya, atau tim 2 tadi telah dijelaskan tentang kenaikan harga BBM gitu, khususnya yang Pertamax. Di sini sebelum kita membahas tentang tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama, yaitu tentang pro gitu ya, kalau ada kenaikan dalam harga minyak ini, kita akan jelasin dulu penyebabnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah krisis geopolitik yang terus berkembang sampai saat ini mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi. Mungkin kita udah tahu ya tentang krisis geopolitik ini. Dalam sistem ekonomi terbuka, geopolitik memang menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi makroekonomi suatu negara. Tapi imbasnya itu tergantung hubungan kita, Indonesia, dengan negara-negara yang tersangkut dengan geopolitik ini. Nah, yang kedua adalah adanya lonjakan subsidi. Mana ya kursornya? Adanya lonjakan subsidi sebesar 11,48 triliun karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat yang mendorong naiknya volume BBM dan juga LPG. Mungkin teman-teman tadi juga udah disinggung dari Pro 1 sebelum ke alasan-alasan implikasinya juga bagaimana kenaikan harga BBM ini. Kan Pertamina resmi ini menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April 2022, di mana BBM non-subsidi gasolin RON yang 92 Pertamax itu disesuaikan harganya menjadi 12.500 per liter. Nah, yang ketiga akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Nur Saida atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan
penyebab yang telah disebutkan dari Mbak Nur Saidah, yaitu yang ketiga karena kenaikan inflasi yang dialami oleh negara-negara global termasuk Indonesia. Hal ini, kenaikan inflasi ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara global. Hal ini tidak lain karena efek dari pandemi COVID dan juga karena krisis geopolitik yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nur Saidah. Untuk slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya izin untuk menjelaskan, tapi mohon maaf sebelumnya kepada Bu Yani dan teman-teman, saya belum bisa on cam karena sinyalnya kurang mendukung. Nah, implikasi yang kelompok kami dapatkan yaitu mengenai kenaikan harga BBM ini, yang pertama akan memicu naiknya komoditas lain. Jika sangat ekstrim akan menyebabkan terjadi inflasi yang besar pula. Nah, selanjutnya ada dengan kenaikan harga Pertamax, maka ada potensi masyarakat beralih menggunakan BBM jenis Pertalite yang lebih murah karena bersubsidi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kelangkaan BBM jenis Pertalite di beberapa daerah. Meskipun tadi dijelaskan oleh tim Pro 1, itu oleh Mas Arief ya, yang menjelaskan bahwa Pertamax ini hanya ditujukan untuk bagi pengguna golongan kelas menengah atas seperti itu. Namun nyatanya banyak ya masyarakat yang kelas menengah ke atas yang justru memilih menggunakan Pertalite itu sendiri, sehingga menyebabkan semakin langkanya BBM jenis Pertalite. Nah, selanjutnya ada kenaikan harga BBM ini akan memberikan dampak secara langsung terhadap harga barang-barang pokok, mulai dari sembako hingga harga barang kebutuhan lain yang pasti akan merembet pada komoditi apapun yang memerlukan distribusi jarak yang jauh karena kenaikan pada cost distribution-nya. Selanjutnya ada terjadi penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Sehingga memunculkan konflik horizontal antara masyarakat karena ketimpangan dan kemiskinan. Implikasinya selanjutnya yaitu ada munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menyebabkan gejolak sosial yang akhir-akhir ini terjadi. Nah, selain dari implikasi tersebut, kenaikan BBM yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang lainnya bagi kondisi ekonomi ataupun sosial di Indonesia sendiri, yaitu adanya pengangguran. Jika cost of production-nya yang meningkat, sehingga pengusaha dapat memilih untuk mengurangi beban usahanya dengan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian hal tersebut juga tentunya akan menyebabkan penganggurannya semakin meningkat. Kenaikan cost of production-nya karena dipicu dari kenaikan BBM ini juga akan berdampak bagi usaha kecil yang memiliki beban produksi yang justru lebih besar. Nah, padahal untuk keuntungan yang didapat sendiri itu lebih sedikit. Jadi banyak masyarakat kecil yang tentunya lebih dirugikan mengenai kebijakan kenaikan harga BBM ini. Untuk selanjutnya mungkin dari kelompok kontra 1 bisa menambahkan. Silakan, masih ada waktu. Ada nggak tambahan dari tim kontra 1? Kalau tidak ada, lanjut di tim pro 2. Ya, silakan. Untuk saran bisa di next, Saidah. Baik, jadi dari beberapa implikasi atau akibat dari naiknya harga BBM ini, maka kelompok kami tidak setuju. Dan ada beberapa saran yang kelompok kami berikan, salah satunya yaitu ada membenahi kebijakan energi yang mengutamakan
ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek. Yang kedua ada melakukan real-time monitoring terhadap lifting harga minyak internasional. Yang ketiga ada PT Pertamina Patraniaga harus tetap menjaga komitmen dalam penyediaan dan penyaluran BBM kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri. Selanjutnya ada menekan beban keuangan Pertamina selain melakukan efisiensi ketat di seluruh lini operasi, penyesuaian harga BBM tidak terelakkan untuk dilakukan namun dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada pemerintah harus, karena masih terdapat kemungkinan orang kaya mengonsumsi barang tersebut selain meningkatkan beban kompensasi subsidi. Untuk dari saya cukup, Bu. Mungkin kalau misalkan Mas Ari waktunya masih tersisa, saya akan memberikan closing statement untuk dari kelompok kontra 1. Oh tentu, disilakan, masih ada 2 menit, Saudari Mayang. Iya, terima kasih Mas Ari. Mungkin dari beberapa implikasi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Hanik, maka poinnya adalah inflasi itu akan semakin tinggi jika harga BBM akan semakin tinggi. Maka Pertalite pun juga bisa langka karena bisa dipakai oleh kalangan atas juga seperti itu. Jadi dari beberapa implikasi yang telah disebutkan tersebut, intinya kelompok kami itu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Pertalite menjadi sebesar 12.500. Seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Ari. Silakan Mbak Nur Saida jika ada tambahan. Sudah cukup, Mayang. Terima kasih sudah menambahkan. Baik, jika memang sudah cukup, sebenarnya waktunya masih 8 menit 50 detik, masih ada 1 menit lagi, tapi barangkali argumen dari teman-teman kelompok tim kontra 1 sudah cukup. Jadi seperti yang disampaikan bahwa yang tadi yang pertama, tim Pro 1 mengatakan bahwa ini tuh yang naik tuh adalah harga pertama, Pertalite itu nggak naik. Tapi ternyata oleh tim kontra 1 disampaikan bahwa ya memang yang naik itu cuma pertama, Pertalite nggak naik. Tapi dengan kenaikan pertama, tentu masyarakat ekonomi kelas atas juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan Pertalite, sehingga harga Pertalite pun paling tidak argumen dari tim Pro 1 bahwa subsidinya itu biar ditekan, dari yang pertama beralih ke Pertalite ya sama-sama aja, intinya kan kayak gitu kan, bahwa subsidinya juga akan tetap tinggi karena yang tadinya menggunakan Pertamax beralih menjadi Pertalite, dan Pertalite-nya penggunanya makin banyak, maka jumlah yang harus disubsidi semakin banyak. Oke, itulah tadi argumen dari tim kontra yang pertama ya, yang menyatakan, yang menyanggah tentang argumen dari tim pro yang pertama. Dan juga tim kontra yang pertama juga menyampaikan beberapa poin ya, yang bahwa dengan kenaikan harga BBM ini juga bakalan memicu inflasi besar gitu. Oke. Kemudian juga itu juga memberikan dampak secara tidak langsung ya terhadap berbagai kebutuhan, meskipun kalau misalnya kita tarik lagi seharusnya untuk kenaikan harga juga seyogyanya juga tidak akan seberpengaruh itu, karena ini kan yang yang naikkan adalah pertama gitu. Kemudian juga terjadi penimbunan subsidi lah, itu juga salah satu argumen tim kontra yang pertama. Sangat menarik sejauh ini perdebatan antara tim yang sama-sama yang pertama ya, tim pro dan juga tim kontra dengan argumennya masing-masing. Kemudian kita coba bakalan masuk ke tim yang ketiga, yaitu tim pro yang kedua, gimana akan diisi oleh kelompok 3. Apakah sudah siap untuk memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan harga pertamax? Bagaimana tim pro yang kedua, apakah sudah siap? Siap, Mas Ari. Oke. Silahkan untuk tim pro yang kedua jika ingin menampilkan
PPT-nya terlebih dahulu agar nantinya jika sudah mulai presentasi tidak terpotong waktunya untuk menyampaikan karena harus menampilkan PPT terlebih dahulu. Baik, izin share screen ya. Baik, silahkan Saudari Salma. Apakah sudah terlihat? Ini masih proses. Nah, ini baru terlihat. Dan karena sudah terlihat dan juga tim Pro yang kedua sudah siap, maka waktu dan layar selama 10 menit kami serahkan kepada tim Pro yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Pro 2 ingin menyampaikan tentang pro dalam hal kenaikan harga BBM subsidi yang terjadi di Indonesia. Dengan tema wajar dong apabila pemerintah naikkan harga BBM subsidi. BBM naik, siapa takut, gitu kan. Next. Ada beberapa alasan kami dari tim Pro 2 setuju bahwa harga dinaikkan. Yang aspek-aspek tersebut adalah yang pertama adalah latar belakang, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek politik, keempat aspek sosial, kelima aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah penutup. Next. Yang pertama latar belakang akan disampaikan oleh Saudari Mbak Salma. Monggo dipersilahkan. Baik, salah satu harga minyak naik itu kan karena dipicu adanya perang dunia antara Rusia dan Ukraina. Nah, perang tersebut membuat perdagangan internasional jadi tidak stabil karena Rusia itu kena sanksi keuangan. Jadi keuangannya itu dia diblokir, jadi masyarakat tidak dapat bertransaksi dengan uang elektronik di luar negara mereka. Nah, hal tersebut berimbas pada perdagangan internasional. Kenapa? Karena Rusia sendiri itu salah satu pengekspor minyak bumi kedua terbesar setelah Arab Saudi. Nah, hal tersebut pastinya berdampak pada minyak bumi di tanah air. Nah, kemarin Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Pertamax dengan RON 92 itu naik di tanggal 1 April 2022. Nah, itu tadinya sekitar 9.000 harga Pertamax menjadi 14.526 per liter. Kemudian, alasan BUMN memutuskan untuk menaikkan beberapa jenis BBM adalah karena harga minyak dunia mengalami kenaikan di atas asumsi yang telah ditetapkan pada APBN dengan nilai ICP pada bulan Maret mencapai $98,4 per barel. Nah, kenaikan harga BBM ini merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia. Nah, jika dipaksa terus-terusan subsidi, maka perusahaan atau Pertamina akan rugi besar. Next. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di latar belakang, krisis geopolitik yang terjadi sekarang menyebabkan minyak dunia melambung tinggi. Hal ini juga mendorong harga minyak di Indonesia juga ikut naik. Namun dalam hal ini, kenaikan harga BBM yang terjadi di Indonesia itu hanya berlaku untuk BBM non-subsidi yang hanya dikonsumsi masyarakat sebesar 17%, di mana 14% merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3% merupakan konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Langkah pemerintah sudah benar dengan menaikkan harga BBM non-subsidi dan membiarkan harga mengikuti pasar. Karena jika tidak, maka beban atau kerugian yang ditanggung Pertamina atau pemerintah akan membengkak dan mengalihkan bantuannya dengan memberikan BLT. Karena beban yang dikeluarkan pemerintah dengan BLT lebih kecil dibandingkan subsidi komoditas barang. Karena jika subsidi komoditas
barang, maka orang yang mampu atau kaya akan mendapatkan manfaat lebih banyak atau ikut menerima manfaatnya. Namun jika subsidi individu, maka orang yang terdampak saja yang akan menerima manfaatnya. Menurut penelitian, yang menikmati BBM adalah golongan menengah ke atas. Dan jika yang dari kita tahu, Pertamina itu menaikkan harga Pertamax ke angka 12.500, sedangkan sebenarnya harga keekonomian itu sekitar 16.000. Jadi walaupun Pertamina sudah menaikkan harganya ke angka 12.500, sebenarnya Pertamina itu masih rugi atau masih nombok. Selain itu, Pertamina terpaksa harus menjual Pertamax di angka 12.500 karena khawatir pengguna BBM non-subsidi itu pindah atau shifting ke Pertalite bila dijual dengan harga keekonomian. Kebijakan tidak menaikkan harga Pertalite juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, karena masyarakat mayoritas menggunakan Pertalite. Dan jika kita bandingkan harga Pertamax dengan BBM sejenis di SPBU lain di Indonesia, Pertamax itu satu-satunya BBM RON 92 yang paling murah harganya. Sementara badan usaha lain memiliki harga BBM RON 92 yang lebih tinggi dibandingkan harga Pertamax. Contohnya seperti Vivo, misalkan menaikkan Revo 92 di angka 12.900, BP 92 yang dijual oleh SPBU BPAKR di angka 12.990, dan adapun Super RON 92 yang dijual oleh Shell di angka 16.660. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh tim Pro 1, di kawasan Asia Tenggara, harga Pertamax ini masih tergolong rendah, yaitu terendah kedua setelah Malaysia, dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Laos, Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Myanmar. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok Pro 2 yang lain. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu aspek politik, di mana dengan adanya kenaikan BBM merupakan hal yang wajar karena kenaikan ini diakibatkan oleh imbasnya konflik antara Ukraina dengan Rusia. Dan kita ketahui bahwa Rusia merupakan produsen minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi ya teman-teman. Terus imbas dari konflik ini adalah dijatuhnya sanksi-sanksi kepada Rusia dan menyebabkan ekspor minyak Rusia terhambat dan menyebabkan pasokan minyak di dunia menjadi berkurang. Oleh karena itu, hal inilah harga BBM menjadi naik. Dan pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menambah subsidi terhadap minyak. Ini karena dianggap kurang tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat bahwa yang menggunakan BBM khususnya Pertalite tidak hanya orang-orang yang kurang mampu, akan tetapi juga mereka yang dikategorikan mampu. Oleh karena hal inilah, maka pemerintah lebih baik untuk menaikkan insentif langsung terhadap warga yang kurang mampu daripada untuk menaikkan subsidi BBM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan yang lain. Baik, yang selanjutnya ialah masuk aspek sosial. Memang minyak sebagaimana komoditas lainnya juga memiliki beberapa faktor sebagai penentu harga. Berdasarkan referensi yang ada, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi harga minyak itu sendiri, yaitu pasokan, permintaan, pasar, dan persediaan. Pasokan akan dipengaruhi oleh harga minyak, produksi OPEC dan non-OPEC, situasi geopolitik, biaya aktivitas hulu, kinerja, dan perkembangan teknologi, dan faktor lainnya. Selanjutnya, faktor permintaan akan dipengaruhi oleh harga minyak, pertumbuhan ekonomi, transportasi, cuaca, efisiensi, energi alternatif, subsidi, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal itu akan mempengaruhi hitungan pemerintah dalam
menetapkan APBN, terutama dalam skema memberikan subsidi ataupun tidak. Belanja negara yang termuat dalam APBN 2022 sebesar 2.700, pemerintah 1.944 atau turun sebesar 0,51% dari total belanja pemerintah pusat tahun lalu, dan belanja TKDD sejumlah 769 triliun turun 3,26% atau sebesar 25,9 triliun APBN 2021. Jumlah tadi belum mencakup keperluan minyak Rusia dan Ukraina saat ini. Dengan adanya isu kenaikan harga BBM, terutama yang subsidi, pastinya pemerintah telah menyiapkan dan membuat perencanaan yang matang. Salah satunya ialah dengan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan fasilitas publik di bidang transportasi seperti MRT, LRT, bus kota, dan lain-lain. Dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi, diharapkan sistem transportasi umum di setiap wilayah juga dapat memadai dan terus mengalami perbaikan baik dari segi kuantitas, karena ketika harga BBM naik, potensi substitusi masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum akan besar. Hal tersebut secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengurangi kemacetan serta memperbaiki. Waktunya sudah habis. Barangkali jika masih ada yang ingin disampaikan, saya kasih waktu 30 detik untuk menyampaikan argumennya dan kemudian nanti bisa langsung ditutup. Baik, terima kasih. Serta memperbaiki pola perilaku masyarakat agar tidak konsumtif dan mengefisienkan daya beli mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari tim Pro 2 yang sudah memberikan argumen dari berbagai aspek. Closing statement dari saya adalah kita sebagai tim Pro 2 setuju bahwa pemerintah menaikkan harga BBM karena pemerintah juga telah mempertimbangkan dan membuat perencanaan yang matang jika menaikkan harga BBM khususnya pertama menjadi 12.500 karena kenaikan tersebut merupakan kenaikan yang terendah ya, yang sudah dijelaskan tadi, kenaikan terendah nomor 2 setelah Malaysia. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ari. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya dari tim Pro 2. Luar biasa. Waktu yang diperlukan juga lebih dari 10 menit, sama seperti tim Pro 1. Ini kedua tim terutama yang dari sisi Pro ya, sangat terlihat menggebu-gebu mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbukti dari argumen-argumen yang disampaikan, tapi argumen yang disampaikan kurang lebihnya juga sama dengan tim Pro 1, di mana dengan kenaikan harga BBM ini dapat menekan subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga nantinya hasil dari pengurangan subsidi itu bisa diterapkan untuk subsidi di bidang-bidang lain yang lebih tepat sasaran. Mungkin seperti itu yang disampaikan oleh tim Pro 2, yang mana dengan ikon Tuan Crab-nya di PPT dengan presentasi yang menarik, dan juga di terakhir terutama ya, di slide terakhir, kalau bisa naik kenapa harus turun. Kalau bisa naik kenapa harus turun. Nah, apakah dari tim kontra 2 setuju dengan pernyataan dari tim Pro 2 yang menyatakan kalau bisa naik kenapa harus turun, terutama dalam BBM ini, yang mana kita tahu BBM ini ya salah satu motor utama penggerak perekonomian seperti itu. Dan juga di slide terakhir juga disampaikan bahwa 5 huruf kebahagiaan ya, money, betul. Oke. Bagaimana pendapat dari tim kontra yang kedua mengenai pernyataan dari tim kontra yang pertama, dari tim Pro yang pertama dan juga tim Pro yang kedua?
yang sangat menggebu-gebu untuk mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Apakah tim kontra 2, kelompok 4 sudah siap untuk menyanggah berbagai pernyataan yang diberikan oleh tim pro yang sudah presentasi? Iya, dari tim kontra 4 sudah siap. Tim kontra 2 sudah siap. Oke, silahkan untuk tim kontra 2 menampilkan PPT-nya agar waktunya tidak terbuang untuk share screen nanti jika sudah dimulai waktu presentasinya. Oke, karena ini sudah terlihat ya, jadi untuk tim kontra 2, waktu 10 menit kami persilahkan untuk menyanggah berbagai argumen yang sudah disampaikan oleh tim Pro 1 dan tim Pro 2. Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Bu Yani dan juga teman-teman semua. Kami dari tim Kontra 2 akan memberikan argumen dan juga mempresentasikan mengenai dampak naiknya BBM di Indonesia dari sisi kontra. Nah, sebelum memulai ini, saya akan memberikan sedikit pembukaan, yakni tadi mengenai latar belakang adanya kenaikan BBM di Indonesia ini sudah disebutkan secara luas dan lengkap oleh tim-tim sebelumnya. Nah, saya akan bicarakan mengenai ketika harga minyak mentah ini naik, maka terdapat diskusi mengenai untung rugi Pertamina sebelumnya. Namun, di tahun 2020, harga minyak mentah ini pernah turun di angka $10 per barel. Namun, pemerintah tidak membicarakan mengenai harga keekonomian ini, ataupun dilakukan penyesuaian harga. Namun, ketika harga naik, langsung kemudian dinaikkan, dan ketika harga turun, Pertamina tidak buru-buru menurunkan harga. Lalu, setelah itu kita tahu juga pada tahun 2020 bahwa Pertamina ini mendapatkan keuntungan dari konsolidasi hingga di angka 15,3 triliun rupiah. Dan yang menjadi diskusi saat ini seharusnya Pertamina sendiri memiliki fungsi sebagai stimulus ekonomi, maka ada opsi untuk tidak menaikkan harga. Nah, jika dikatakan oleh pihak Pertamina apabila menaikkan harga Pertamax dikarenakan konsumennya adalah golongan menengah atas, padahal jenis dari golongan menengah atas ini ada banyak. Nah, salah satunya adalah kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang. Nah, dari kenaikan ini, dari kelas menengah rentan ini memiliki dua opsi, yakni untuk tidak beraktivitas keluar menggunakan kendaraan, ataupun mereka beralih menggunakan Pertalite yang nantinya bisa menimbulkan permasalahan baru yang sudah disebutkan tadi, yakni konsumen Pertalite ini meningkat dan subsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Nah, dari tim Kontra 2 memberikan beberapa opsi bagi pemerintah kenapa kebijakan kenaikan BBM ini tidak perlu dilakukan. Opsi yang pertama yakni mengapa tidak menggunakan APBN ini saja untuk memberikan kompensasi kepada Pertamina atas kerugian yang terjadi. Dan opsi yang lainnya, slide-nya belum jalan. Oh iya, di slide show. Belum, nanti. Oh, slide show, Bu. Atau gimana? Oh, kalau yang dari saya nggak ada di PPT, Bu. Jadi argumen dulu. Oh ya, silakan. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk opsi kedua, yakni pemerintah bisa saja tidak menaikkan harga BBM karena pemerintah telah mendapatkan banyak keuntungan dari meningkatnya harga ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, atau berbagai jenis barang perkebunan lainnya. Kenapa tidak disubsidi silakan saja supaya kebijakan kenaikan BBM ini tidak dilaksanakan? Karena tentunya bagi golongan kelas menengah rentan tadi, kenaikan BBM ini tentu memberikan beban yang cukup berat. Sekian dari argumentasi saya. Mungkin dilanjutkan dari Mas Adwin. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan dari argumen dari Mbak Widya. Perlu ditekankan bahwa mungkin kelompok kontra 2 argumennya akan sama-sama dengan argumen dari kelompok kontra sebelumnya. Kita hanya menimpali dan memberikan data yang lebih valid. Kelompok kontra 2 tetap saja menolak adanya kenaikan BBM ini. Salah satu alasan utamanya sudah jelas karena waktu yang tidak tepat, momennya tidak tepat. Kita itu masih dalam proses pemulihan ekonomi.
pendapatan masyarakat juga belum pulih 100% untuk siap terhadap kenaikan-kenaikan BBM seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa kenaikan BBM ini akan memicu kenaikan-kenaikan harga barang-barang yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wit, bahwa kita itu masih punya surplus, terutama di surplus ekspor. Kita membahas dulu laju pertumbuhan dan nilai PDB triwulan di Indonesia yang seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa Indonesia itu belum 100% pulih karena seperti yang kita lihat bahwa masih adanya naik turun baik dari laju pertumbuhan kuartal ke kuartal maupun year on year, di mana dari tahun 2020 sampai 2022 saja itu masih belum stabil dan cenderung mengalami penurunan. Bahkan di kuartal 1 mengalami penurunan walaupun cuma 0,1%. Tapi tetap saja mungkin dengan adanya kenaikan BBM ini nantinya akan mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ini juga yang akan semakin menurun dengan asumsi seperti itu. Slide 2 itu, Win. Ini slide 2, Bu. Iya. Iya, belum jalan di sini. Ini slide-nya, Bu. Belum jalan. Yang tampilan slide screen share itu di slide 1, Mas Yan. Iya kah? Ya, nggak slideshow. Tampilannya di sini nggak slideshow. Karena ada gangguan, ini timernya saya hentikan sementara untuk tim kontra 2. Silahkan untuk share screen kembali. Sudah, Bu. Ini slide 2. Iya, tapi nggak slideshow ya. Tampilannya masih PPT. Kalau slideshow, bentar. Sudah, Bu. Nggak bisa, nggak muncul. Sudah muncul? Belum. Kayaknya mungkin tidak perlu slideshow, tidak apa-apa. Yang penting slideshow nggak apa-apa. Lihat seperti itu aja ya. Oke. Berarti... Karena sudah siap waktunya, saya putar kembali. Silakan untuk dilanjutkan. Oke, saya ulang pernyataan saya bahwa kelompok kami tetap menolak adanya kenaikan BBM ini karena Indonesia belum 100% dalam keadaan pulih. Dan juga pendapatan masyarakat juga belum 100% dalam keadaan pulih, sehingga saya rasa bahwa kebijakan naiknya BBM ini kurang tepat sampai akhir tahun 2022, karena diasumsikan di akhir tahun 2022 Indonesia perekonomian sudah menunjukkan ke angka kepulihan. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan kuartal to kuartal dan year on year selama tahun 2020 sampai 2022 itu masih cenderung naik turun dan belum stabil di angka 5% seperti biasa. Maka dari itu kenaikan BBM ini nantinya diasumsikan akan memicu penurunan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia itu mengalami surplus terutama di neraca perdagangan Indonesia karena ternyata bahwa adanya perang Rusia dan Ukraina itu tidak terlalu mempengaruhi minyak di Indonesia, karena minyak Indonesia itu ternyata ekspornya itu malah meningkat akibat adanya perang Rusia dan Ukraina ini. Perang Rusia-Ukraina ini ternyata mempengaruhi bahan-bahan pokok di Indonesia, karena seperti yang kita tahu bahwa Ukraina, salah satu yang terlibat dalam perang tersebut itu merupakan pemasok gandum terbesar di seluruh dunia, sehingga bahan-bahan pokok di Indonesia itu cenderung mengalami kenaikan. Jadi kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM ini menurut saya kurang efektif atau kurang pas gitu. Karena nyatanya bahwa Indonesia itu ekspornya itu di minyak aja mengalami peningkatan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika bahan-bahan pokok di Indonesia jadi sudah mengalami kenaikan, ditambah lagi dengan kenaikan BBM ini, yang nantinya akan memicu inflasi yang lebih besar lagi, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kontra 1. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mbak Wit, bahwa Indonesia itu masih bisa melakukan subsidi lewat surplus ini sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kenaikan dari Pertamax ini. Menurut kelompok kami seperti itu. Dan benar saja bahwa inflasi di Indonesia dari tahun ini saja terus mengalami peningkatan. Bahkan di Maret 2022 aja angkanya sudah mencapai 2,64%. Dan data terbaru yang saya dapat, laju inflasi di April itu sudah mencapai angka di 3,47%.
Jadi angkanya terus mengalami kenaikan. Fakta bahwa adanya inflasi ini disebabkan oleh minyak, kenaikan harga-harga barang pokok ditambah dengan kenaikan harga minyak BBM, menyebabkan salah satunya adalah akan menyerang tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika diperhatikan, Indonesia sudah menunjukkan angka yang baik pada kuartal ketiga di tahun 2021, di mana angkanya mengalami penurunan. Hal ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah harusnya untuk tidak melakukan kebijakan yang gegabah di proses pemulihan tersebut, proses pemulihan ekonomi pada saat ini. Dengan naiknya harga BBM ini, ditambah lagi dengan harga pokok yang semakin naik, maka menurut saya akan memicu kenaikan angka kemiskinan yang akan semakin memburuk di Indonesia. Terima kasih, itu adalah argumen tambahan saya dari pernyataan Mbak Wit dan dari kontra 2. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Untuk waktunya masih tersisa 1,5 menit. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditambahkan kembali dari tim kontra 2. Oke, ada yang menambahkan dari kontra 2? Sepertinya cukup ya. Ini selesaian PP slide terakhir toh? Iya, Bu. Oke. Sepertinya sudah, dan waktunya juga sudah tersisa 4 detik lagi. Untuk teman-teman dari tim kontra 2, silakan untuk memberikan closing statement atau menutup presentasi agar bisa kita lanjutkan menuju tahap diskusi yang selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk closing statement, jadi kesimpulan dari kelompok kontra 2, yakni kelompok kami menolak adanya kenaikan BBM karena hal itu dapat dilakukan menurut kelompok kami tidak tepat, dan juga masih ada opsi lainnya yang bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tim kontra 2, kelompok 4 yang menyampaikan argumen. Nah, argumen yang berdasarkan data ya, yang sudah dipaparkan kepada kita semua. Ada 3 poin penting, 3 poin utama yang disampaikan oleh kelompok 2. Kenapa sih sebaiknya pemerintah itu tidak menaikkan harga BBM meskipun itu adalah Pertamax ya. Yang pertama, BBM itu yang Pertamax terutama segmen pasarnya itu adalah segmen menengah dan juga menengah atas. Namun seperti yang disampaikan oleh tim kontra 2, bahwa segmen menengah di Indonesia itu masih sangat rentan, sehingga dengan kenaikan tersebut bisa saja dia turun level mungkin menengah bawah dan juga mengkonsumsi harga BBM yang pertalite seperti itu kan. Terus kemudian surplus dari hasil batu bara, kelapa sawit dan lain-lain, kenapa sih enggak diambil dari situ untuk subsidi silang seperti itu ya, mungkin tadi dari tim kontra 2. Dan poin yang ketiga, waktunya itu yang nggak tepat. Karena saat ini perekonomian Indonesia belum pulih benar dan juga terjadinya inflasi yang cukup tinggi didasarkan pada gambar yang sudah ditampilkan oleh tim kontra 2. Jadi kurang lebih sama argumen-argumen yang disampaikan baik oleh tim pro 1 dan tim pro 2. Tim kontra 1 dan kontra 2, mungkin dari tim kontra ada satu data yang mungkin teman-teman sebenarnya bisa pakai untuk meninju tim pro kembali ya. Soalnya dari tim pro itu tadi dua-duanya lebih dari 10 menit itu. Sedangkan tim kontra itu dua-duanya kurang dari 10 menit. Satu fakta di mana Amerika Serikat dan juga beberapa negara itu dia berencana untuk mengeluarkan cadangan minyaknya. Jadi kan dengan cadangan minyak tersebut dikeluarkan, jumlah minyak yang beredar itu akan lebih besar lagi dan juga kenaikan harga itu bisa ditekan. Nah, itu bisa untuk menghajar juga argumen dari tim pro yang tadi disampaikan lebih dari 10 menit semua. Oke, seperti itu
diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk keempat tim dan juga argumen-argumen yang sangat luar biasa dari kedua tim ya, masing-masing kubu. Mungkin cukup sekian nih, Bu Dwi, dari saya. Banget. Oke, terima kasih untuk Ari sebagai moderator hari ini, dan keempat tim baik yang pro maupun kontra saya apresiasi atas kejelian dan rasa penasaran ya. Masing-masing kelompok ini sudah cukup detail dipaparkan berdasarkan data juga yang disampaikan, itu sudah mengcover sebagian dari kondisi yang saat ini terjadi. Di awal Maret kemarin, pemerintah menaikkan harga BBM kita, terutama yang BBM non-subsidi, Pertamax ya, yang biasanya mungkin 1 liter itu 9 ribuan, 8 ribuan, sekarang jadi 12 ribu sekian. Itu kerasa banget. Saya yang biasanya full isi sepeda motor itu 20 ribuan udah full, sekarang kemarin hampir 30 ribu sendiri untuk Pertamax. Benar-benar kerasa banget. Nah, yang menjadi kontradiksi itu kan tadi ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang pro tadi menyatakan dengan sangat optimis kenapa nggak berani menaikkan harga BBM, toh ini yang dikenakan menengah atas. Kemudian yang kontra juga kurang setuju karena juga kita tahu kondisi masyarakat kita itu yang menengah itu juga bukan dalam masuk kategori yang stabil ya, masuk golongan yang rentan. Artinya ketika mereka ada suatu gejolak ya, baik internal maupun eksternal, khususnya gejolak minyak dunia ini, yang mana ini akan rawan sekali mereka ini, golongan menengah ini, masuk terjerembab di dalam jebakan kemiskinan itu sendiri, atau masuk dalam kategori masyarakat miskin. Nah, saya akan coba perbandingkan atau coba menyampaikan beberapa topik yang relevan. Ini nggak baru banget ya diskusi di bulan Maret. Indef itu juga membuka open discussion terkait efek dari invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak minyak dunia ini, memberikan tekanan ke segala aspek. Nah, ini ada 3 ekonomnya ya, dari Pak Ahmad Ferry, kemudian Pak Abdul Manap Bulungan, yang terakhir ada M. Rizal Taufikur Rahman. Nah, ini juga sekaligus dia sebagai kepala pusat makroekonominya dan keuangan di Indef. Nah, sedikit saya ingin mencoba menampilkan data yang dia sudah rangkum ya. Nah, di sini beliau itu menyampaikan ada dari sisi dampak transmisi kenaikan harga minyaknya, baik sisi moneter, keuangan, maupun sektor realnya. Nah, kalau kita mau melihat ya tekanan global, tidak bisa melihat dari satu sisi saja, aspek makro atau moneternya, atau dari sisi aspek real dan sebagainya, tapi juga berbagai aspek. Nah, di sini juga tadi ada tim yang sudah menyampaikan cukup komprehensif ya dari aspek sosial, aspek politik, dan sebagainya. Nah, dari segi politik global ini kita kan sudah saat ini mengalami adanya tekanan politik keamanan akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina, kemudian ekonomi di Eropa juga terganggu, suplainya khususnya minyak dan gas. Nah, efek tekanan global ini terhadap sektor energi dan komoditas ini juga berdampak pula pada kenaikan harga energi yang kita rasakan saat ini ya, khususnya karena kita tahu bahwa adanya supply ya ada demand. Ketika demand-nya itu terus meningkat, apalagi fuel energi ya, kita kan masih tergantung, khususnya negara berkembang itu kendaraannya masih menggunakan fuel energi, belum yang hybrid menggunakan tenaga listrik atau surya, itu masih terbatas. Ketika adanya invasi yang mana kita ketahui Rusia itu sebagai salah satu negara yang mengekspor minyak terbesar di dunia setelah Timur Tengah, Amerika Serikat, baru Rusia, ini juga pasti akan menimbulkan sedikit gejolak di negara pengimportnya.
kita tahu Indonesia itu kan pengimpor, bukan pengekspor minyak jadi, bukan minyak mentah. Kalau kita hanya sebagai pengekspor minyak mentah, tapi kita negara yang mengimpor minyak olahan, minyak yang sudah dipakai untuk BBM khususnya. Ini berdampak akibat inflasi ini tentunya akan mengalami sedikit gejolak. Nah, dari segi moneter juga akan tentunya direspon oleh The Fed ya. Umumnya global itu acuannya The Fed. Bank Indonesia sebagai bank sentral pun mengacunya kepada The Fed. Ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunganya, tentu ini akan diikuti oleh berbagai negara, khususnya Indonesia juga. Nah, ditambah lagi masih pada kondisi pandemi COVID-19, yang pada saat itu kita tahu bahwa Omikron masih meningkat, ditambah lagi sekarang ada berbagai penyakit virus lainnya. Nah, kalau kita lihat ya secara grafis di sini, harga minyak di bulan Maret April 2022 ini meningkat, naik, memang tertinggi, level tertinggi terakhir sejak tahun 2014. Ini tertingginya ada 101,45 per barelnya. 101,45 dolar per barel. Ini pernah terjadi jauh lebih tinggi, yakni di tahun 2014. Ya, yang dulunya itu jauh lebih meningkat nih, bahkan di atas 120 dolar per barel. Namun di tahun pertengahan 2015, kemudian hingga akhir 2019, 2020, 2021 turun trennya. Nah, 2021 mulai meningkat lagi. Rusia ini menjadi produsen utama minyak dunia. Porsi produksi minyak Rusia mencapai 6% dari total produksi dunia. Nggak gede juga, cuman ya 6% dari, kalau kita sort, Rusia itu masuk urutan ketiga atau keempat terbesar setelah negara Timur Tengah dan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu yang terbesar, lebih besar dibandingkan Rusia. Nah, kalau di sebelah kanan di sini ada tren dari kenaikan harga gas. Kalau dari harga gas ini sendiri berbeda dengan arah dari kenaikan harga minyak yang awal ini tahunnya berbeda. Kalau tren harga gas ini cenderung di akhir tahun 2021 ya, November ini meningkat. Kemudian di awal tahun 2022 mulai turun dan meningkat lagi. Ini biasanya seiring ya, biasanya korelasi antara ketika harga minyak meningkat juga diiringi pula harga gas juga meningkat. Nah, dia juga di sini ya, porsi produksi gas dunia mencapai 20% dari produksi dunia. Ini produksinya Rusia. Ini punyanya Rusia. Nah, efeknya tadi ada sudah yang menyinggung inflasi, kemudian sektor real, dan sebagainya. Ini juga sudah dijelaskan bahwa ketika adanya transmisi, kenaikan harga minyak yang terus meningkat, ini berpengaruh pada berbagai aspek. Nilai tukar, ini dari sisi moneternya, inflasi juga moneter, kemudian makro juga di sini, sektor real juga sektor makro, persepsi lebih ke mikronya. Nilai tukar di sini terlihat bahwa dari segi fiskal pemerintah ini cicilan pokok maupun bunga utangnya juga akan meningkatkan. Ketika harga minyak meningkat, kemudian nilai tukar kita yang nggak mengalami apresiasi, ya biasa aja, bahkan mungkin depresiasi. Ini akan menjadi beban pada cicilan pokok maupun bunga utangnya. Dari segi fiskal, utang dan bisnis swasta juga seperti itu. Yang namanya utang kan ada utang pemerintah, ada juga utang swasta. Nah, dari segi inflasi, ini dari khususnya inflasi inti ya. Inflasi kan kita ketahui ada 3 jenis, core inflation, kemudian administered price, kemudian satu lagi itu apa ya? Lupa aku. Core inflation, administered price, dan volatile inflation. Ada satu lagi namanya inflasi energi. Nah, itu ada di BPS, inflasi khusus energi itu ada. Inflasi inti bisa jadi ini naik karena beberapa provinsi penghasil minyak juga mengalami kenaikan pengeluaran di Indonesia. Suku bunga juga seiring dengan inflasi inti yang meningkat, suku bunga acuan pun juga akan dinaikkan.
kemudian kredit, sehingga menyebabkan kreditnya turun, investasi turun, dan pertumbuhan melambat. Jadi kalau mau jelasin secara runut, itu seperti ini. Bagaimana sih dampak dari adanya kenaikan harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat ini? Seperti ini, bisa kerangka berpikirnya bisa ditulis seperti ini. Nah, dari segi sektorilnya, ini bisa dilihat bahwa import minyak tadi yang semakin mahal, sehingga menyebabkan industri melambat. Kenapa seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa industri di Indonesia itu masih tergantung bahan bakunya, itu bahan baku import, bahan baku luar negeri. Sehingga ketika adanya harga bahan baku, ya khususnya bahan bakar, industri juga butuh bahan bakar untuk minyak dan sebagainya untuk beroperasinya industri. Nah, ketika harga minyak itu meningkat, hal ini juga akan menekan kinerja dari industrinya. Bisa kalian cek di PMI-nya, Purchasing Manager Index, atau apa itu, indeks kinerja manufaktur yang dikeluarkan oleh Nikkei. Kemudian dari efek persepsi, khususnya persepsi resiko di sini, meningkat resiko negara-negara berkembang yang menyebabkan nilai tukarnya juga tertekan. Kemudian resiko ini meningkat sehingga menyebabkan yield ini meningkat pula dan nilai surat berharga pun turun. Aset pemegang obligasi juga turun sehingga menyebabkan krisis. Ini adalah bisa saya tunjukkan. Yang orange ini adalah tren harga minyaknya dari 2004 sampai 2021. Yang biru ini adalah tren dari pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Nah, ini ketika tren harga minyak naik, tren pertumbuhannya pun mulai melambat, mulai turun. Nah, ini yang anjlok banget minus 2,19 karena COVID kemarin itu ya, awal pandemi 2020. Ini juga dikaitkan antara efek dari inflasi dan pertumbuhan ekonominya. Di 2014 ketika inflasinya ini mulai turun ya, maka turun bukan deflasi ya. Kalau deflasi itu inflasinya minus, tapi ini masih positif. Inflasinya masih positif tapi trennya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berimbas pada anjloknya pertumbuhan ekonomi. Seperti kalian ketahui bahwa inflasi itu juga menggambarkan purchasing power dari masyarakat itu sendiri, daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakatnya turun, yang berimbas pada apa? Konsumsi rumah tangganya juga turun. Padahal kita ketahui konsumsi rumah tangga itu penyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini juga tren dari inflasi per jenisnya, ada inflasi inti, kemudian administered price, volatil, dan satu lagi inflasi energi yang belum tergambarkan di sini. Nah, di tahun 2014 tadi, yang terlihat di awal ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, ini terlihat jelas di khususnya inflasi administered price-nya. Dan volatilnya juga meningkat, melonjak banget nih, yang hijau dan yang ungu. Nah, yang 2022 ini belum kelihatan gambarnya. Ini juga rupiah ini akan tertekan lewat berbagai jalur. Pertama karena tadi ya, biaya import yang makin tinggi, kemudian persepsi terhadap ekonomi negara berkembang yang makin makin merasa tertekan akibat adanya inflasi tadi, sehingga nilai tukar di negara berkembang di sini mengalami sedikit depresiasi. Nah, WTI ini adalah harga salah satu minyak mentah di dunia. Minyak mentah itu ada dua, yaitu Brent dan WTI, salah satunya. Kalau nggak salah ini WTI itu yang produksi antara Inggris, Eropa, kalau nggak Eropa ya Amerika, saya lupa. Antara WTI atau Brent itu salah satu produsernya, yang satu Uni Eropa, yang satu Amerika Serikat. Nah, ini juga menekan ya, ketika
rupiah kita mengalami depresiasi dan adanya kenaikan harga minyak, ini juga menekan utang kita. Yang mana selama 2022, utang internasional pemerintah yang akan jatuh tempo ini mencapai 6,36 miliar US dollar. Yang mana lonjakan pokok ini dan ini meningkatkan pokok utangnya dan yield karena depresiasi rupiah tadi yang menyebabkan beban fiskal semakin meningkat. Nah, ini tadi yang beberapa yang belum tersinggung atau disinggung dari keempat kelompok. Dari segi fiskalnya masih jauh sekali, terutama makro, kemudian moneternya juga belum banyak disinggung. Ini sedikit aja masukan atau tambahan dari saya. PPT udah saya udah saya kirimkan di grup, bisa kalian baca-baca sendiri ya, bahwa efek ini mungkin enggak jangka panjang, tapi akan sedikit dirasakan dalam jangka pendek, terutama kita sebagai negara pengimpor minyak olahan ya, minyak BMPM yang sudah diolah. Kita belum bisa mengolah minyak itu secara optimal, masih sebatas ekspor untuk minyak mentah. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti bisa menjadi bahan insight ketika kalian ikut ini kan, Denko juga tuh, debat. Nanti ada Adwin dari EPA, Ari Adwin EPC, Ari EPA, kemudian siapa nih? Okta. Yang ini kalian coba untuk belajar public speaking. Nanti kita coba ikut kalian. Saya pengen lihat hasil debat latihan, ini latihan, nanti lihat hasil debatnya di tanggal 21 Mei antar rombel, antar angkatan nih. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini? Udah jam 3 aja nih. Saya udah ngantuk banget rasanya. Ada yang mau ditanyakan, guys? Jadi Bu, tak pinjem dulu ruangannya. Taruh sini aja, jadi mulai besok. Pinjem dulu ya Mas, soalnya bentar. Taruh aja sini. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kemarin Pak Deki ada enggak? Enggak ada. Ini Amel. Ada 2 dosen baru di sini, siap-siap nanti kalian mungkin dapat jatah atau enggak? Udah dapat. Enggak. Iya, Yani. Iya, dari alumni MISP ya? Iya. Ini. Iya. Iya, Mas. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Okta nih, selalu mukanya itu selalu happy tuh. Ketawa-ketawa terus, nggak ada beban gitu loh. Bener nggak? Okta itu kayak bawaannya happy mulu nih kalau di kelas. Lebaran, Bu. Hah? Lebaran, Bu. Lebaran. Kalau nggak lebaran? Kalau nggak lebaran, sepaneng kamu ya? Hey, minggu depan.